Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fabrizio Romano, Inter tegaskan Akanji bagian proyek klub. Masa depan Manuel Akanji bersama Inter Milan akhirnya mendapatkan kejelasan. Setelah sempat muncul tanda tanya usai wawancara sang bek dengan media Swiss, kini sinyal kuat justru datang dari internal Nerazzurri. Akanji adalah bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, memberikan pembaruan krusial terkait status bek asal Swiss tersebut yang saat ini dipinjam dari Manchester City. Romano menegaskan bahwa 2 poin tersebut adalah satu-satunya syarat resmi dalam kesepakatan. Namun yang lebih menarik adalah pesan yang bocor dari manajemen Inter. Saya tegaskan kembali 2 syarat untuk kewajiban pembelian Akanji. Saya ulangi 100%, Inter harus meraih Scudetto dan dia harus mencapai 50% penampilan. Hanya itu 2 syaratnya, ujar Romano. Inter menegaskan bahwa mereka mengandalkan Manuel Akanji sepenuhnya. Namun saya juga menegaskan bahwa terlepas dari klausul kewajiban tersebut dan terlepas dari pernyataan Akanji, pesan yang mengalir kuat dan jelas dari Inter adalah, kami benar-benar mengandalkan Manuel Akanji. Akanji terpukau kaki kiri di Marco usai Inter bekuk Lecce 2-0, masuk 3 terbaik. Kemenangan 2-0 atas Lecce di pekan ke-26 Serie A, menjadi momen penting bagi Inter Milan dalam menjaga momentum di puncak klasemen Serie A. Namun, di balik 3 poin krusial tersebut, sorotan tak hanya tertuju pada hasil akhir, melainkan juga pada kontribusi 2 pilar ini, Manuel Akanji dan Federico Di Marco. Akanji yang dipinjam Inter dari Manchester City masuk dari bangku cadangan, dan langsung mencetak gol kedua Nerazzurri. Seusai laga, Akanji tanpa ragu melontarkan pujian setinggi langit kepada sang pemberi asis, Federico Di Marco. Gol penutup Inter lahir dari situasi bola mati, sebuah skenario yang ternyata sudah dipersiapkan sehari sebelumnya dalam sesi latihan. Umpan presisi Di Marco dari sepak pojok disambut tandukan keras Akanji, yang tak mampu dihalau kiper Lecce. Kaki kirinya jelas masuk 3 terbaik dari semua pemain yang pernah bermain bersama saya. Saya tidak akan menyebut nama lain supaya tidak ada yang tersinggung, ujar Akanji kepada DAZN sambil tersenyum. Pujian tersebut bukan sekadar basa-basi. Sepanjang musim ini, Di Marco memang menjadi salah satu raja asis Inter berkat akurasi umpan silang, bola mati, dan visi bermainnya yang konsisten memecah pertahanan lawan. Cifu optimis, Inter bisa comeback lawan Bodo Glimt. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara, bertandang ke markas Lecce di Stadion Via del Mare pada pekan ke-26 Serie A. Nerazzurri mengamankan kemenangan 2-0 berkat gol di babak kedua dari Henrikh Mkhitaryan dan Manuel Akanji. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan tandang ke-9 secara beruntun bagi Inter di Serie A, sebuah rekor impresif yang mempertegas konsistensi mereka dalam perburuan Scudetto. Namun laga ini tidak berjalan mudah. Lecce mampu menahan gempuran Inter hingga menit ke-75 sebelum kualitas pemain pengganti membuat perbedaan. Kini perhatian tertuju pada leg kedua playoff Liga Champions melawan Bodo Glimt. Cifu optimistis peluang masih terbuka lebar. Kami bisa membalikkan keadaan, di Bodo kami punya peluang besar, bahkan 2 kali membentur tiang. Tapi kami menderita dalam transisi dan itu harus kami waspadai. Masalah transisi cepat lawan menjadi evaluasi utama. Inter sempat kesulitan menghadapi serangan balik cepat di laga sebelumnya. Namun dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, peluang comeback tetap realistis. Inter Milan dapat kabar baik, Dumfries kembali latihan penuh, siap comeback lawan Genoa. Kabar menggembirakan datang dari markas Inter Milan, jelang periode krusial musim ini. Setelah absen sejak November, bek sayap andalan mereka, Denzel Dumfries akhirnya kembali berlatih bersama tim utama dan berpeluang masuk skuad saat menghadapi Genoa, akhir pekan mendatang.
Kembalinya Dumfries menjadi suntikan moral penting bagi skuad asuhan Christian Cifu yang tengah menghadapi jadwal padat, termasuk laga hidup mati di Liga Champions melawan Bodo Glimt. Dalam pernyataannya, FC Inter 1908, usai kemenangan atas Lecce, Cifu mengonfirmasi bahwa Dumfries mulai hari ini sudah kembali bekerja penuh bersama grup utama. Tidak hanya Dumfries, gelandang kunci Hakan Calhanoglu juga disebut sudah kembali tersedia untuk berlatih bersama rekan-rekannya. Meski demikian, keduanya hampir dipastikan belum akan dipaksakan tampil pada leg kedua playoff Liga Champions pada tengah pekan ini. Fokus utama adalah memastikan kondisi fisik benar-benar optimal, terutama mengingat pentingnya fase akhir musim ini bagi Inter. Jika tidak ada kendala, laga kontra Genoa di Serie A diproyeksikan menjadi momen comeback resmi mereka ke dalam daftar pemain yang dipanggil. Sumbang 2 assist lawan Lecce, Di Marco raih Man of the Match. Kemenangan 2-0 atas Lecce dalam laga tandang pekan ke-26 Serie A, mungkin terlihat meyakinkan di atas kertas, tetapi bagi Inter Milan, laga ini jauh dari kata mudah. Di tengah jadwal padat dan tekanan pasca kekalahan di Liga Champions, Nerazzurri harus bekerja keras sebelum akhirnya memastikan 3 poin penting. Sosok kunci di balik kemenangan ini adalah Federico Di Marco. Bek sayap timnas Italia tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik laga setelah mencatatkan 2 assist krusial, yang membuka jalan bagi gol Henrikh Mkhitaryan dan Manuel Akanji. Meski meraih penghargaan pemain terbaik, Di Marco justru menilai Mkhitaryan lebih pantas mendapatkan pengakuan tersebut. Mkhitaryan masuk dengan sangat baik dan dia layak mendapatkannya, ujar sang wingback dengan rendah hati. Ketika ditanya soal koleksi penghargaan individunya, Di Marco menjawab santai, "Saya berikan ke anak-anak saya, mereka yang mengaturnya, yang terpenting adalah tim dan terus melaju seperti sekarang." Pernyataan ini menegaskan mentalitas kolektif yang menjadi fondasi Inter musim Inter, sebuah tim yang menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Inter fokus comeback lawan Bodo Glimt, Cifu diminta kurangi rotasi, Di Marco dan Zielinski jadi kunci. Kemenangan penting atas Lecce yang membuat Inter melesat sementara plus 1-0 poin dari AC Milan di puncak klasemen Serie A, menjadi suntikan moral besar. Namun fokus pasukan asuhan Christian Cifu kini sepenuhnya tertuju ke laga hidup mati di Eropa leg kedua playoff Liga Champions, melawan Bodo Glimt di San Siro. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pendekatan Inter untuk laga krusial ini sudah jelas, kurangi rotasi, maksimalkan pemain kunci. 2 nama yang disebut terlalu penting untuk kembali disimpan adalah Federico Di Marco, dan Piotr Zielinski. Kekalahan 3-1 di Norwegia memang meninggalkan rasa pahit, terlebih Inter juga harus kehilangan Lautaro Martinez akibat cedera. Namun secara permainan, Nerazzurri sebenarnya menciptakan peluang dan bahkan membentur tiang gawang 2 kali. Gazzetta menilai agregat tersebut masih sangat mungkin dibalik, terutama jika Di Marco dan Zielinski tampil sejak awal. Keduanya sebelumnya di leg pertama diistirahatkan dalam kebijakan rotasi, tetapi kini situasinya berbeda. Alexander Kolarov puji Bastoni, "Luar biasa, kamu tampil seperti juara." Inter Milan kembali menunjukkan soliditasnya saat bertandang ke markas Lecce dalam laga pekan ke-26 Serie A. Di tengah atmosfer panas dan tekanan dari publik tuan rumah, satu nama mencuri perhatian, Alessandro Bastoni. Bek andalan Nerazzurri itu tampil matang, tenang, dan penuh determinasi meski terus mendapat cemoohan dan siulan dari supporter setiap kali menyentuh bola. Namun alih-alih terpengaruh, Bastoni justru menjawabnya dengan performa kelas atas. Bahkan, pujian khusus datang langsung dari bangku cadangan Inter. Menjelang akhir pertandingan, saat Bastoni ditarik keluar, suasana berbeda terlihat di bangku cadangan Inter. Menurut laporan DAZN, para staf dan pemain menyambutnya dengan tepuk tangan dan apresiasi hangat. Yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari asisten pelatih Inter, Alexander Kolarov. Mantan bek tangguh itu secara langsung memuji Bastoni dengan kalimat yang syarat makna. "Luar biasa,
kamu tampil seperti seorang juara, puji Kolarov. Inter Milan butuh Thuram versi terbaiknya, selama Lautaro absen. Ketika Inter Milan sukses mencuri 3 poin penting kontra Lecce di Via del Mare, sorotan justru mengarah kepada satu nama, Marcus Thuram. Di tengah absennya sang kapten Lautaro Martinez akibat cedera, publik Nerazzurri berharap lebih dari penyerang Prancis tersebut. Namun, dalam laga kontra Lecce, Thuram dinilai belum tampil dalam versi terbaiknya. Padahal, dalam momen krusial seperti ini, Inter sangat membutuhkan sosok tikus yang mampu menjadi pembeda. Secara angka, produktivitas Thuram musim ini sebenarnya tidak mengecewakan. Jumlah golnya masih berada di jalur yang relatif sama dibanding 2 musim sebelumnya. Artinya, secara kuantitas, ia tetap memberikan kontribusi. Namun ada satu detail penting yang tak bisa diabaikan, minimnya gol yang benar-benar menentukan hasil akhir pertandingan. Dalam laga terakhir, Pio Esposito tampil penuh energi, bekerja keras membuka ruang dan menahan bola, sementara Thuram terlihat kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Bukan kali pertama performanya dinilai kurang tajam dalam momen penting. Inter Milan terus pantau Ibrahima Konate, siap bersaing dengan Real Madrid. Inter Milan kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer musim panas dengan terus memantau situasi bek internasional Prancis milik Liverpool, Ibrahima Konate. Nerazzurri disebut mempertahankan minat jangka panjang terhadap sang pemain, di tengah ketidakpastian kontraknya bersama Liverpool. Namun, Inter tidak sendirian, raksasa Spanyol, Real Madrid juga masuk dalam persaingan. Sementara The Reds masih berupaya keras memperpanjang masa bakti bek andalannya tersebut. Menurut laporan media Italia, L'Interista, Konate sebenarnya sudah masuk radar Inter sejak lama. Bahkan, manajemen klub sempat berharap bisa memboyongnya pada jendela transfer Januari lalu, meski negosiasi tidak pernah benar-benar terrealisasi. Kini, dengan kontraknya yang dikabarkan akan berakhir pada akhir musim, peluang merekrutnya secara gratis menjadi opsi yang sangat menarik, terutama bagi Inter yang kini beroperasi di bawah model rekrutmen berkelanjutan milik Oktri, yakni fokus pada efisiensi finansial tanpa mengorbankan kualitas skuad.